Walaupun gelarnya sama, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, ternyata mereka tenaga kesehatan yang beda. Yuk kita kenali dulu tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Di video saya yang ke-36B ini, saya ingin menjelaskan kelompok tenaga kesehatan masyarakat yang merupakan kelompok tenaga kesehatan ke-6 yang meliputi epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Di dalam video ini, dari ke-6 tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat, kita akan membahas terlebih dahulu tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku secara mendalam. Sobat sehat, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107-Pemkers/315/2020 tentang standar profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, ada gambaran apa promosi kesehatan dan siapa tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku itu. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan diploma, magister, dan doktor promosi kesehatan atau sarjana, profesi, magister, dan doktor kesehatan masyarakat, peminatan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, dan atau memiliki rekognisi pengalaman lampau di bidang promosi kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan program KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, pengelolaan program promosi kesehatan, pelaksanaan komunikasi, advokasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, serta penggalangan mitra. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit menyebutkan bahwa promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Dari pembahasan ini harus diakui, promosi kesehatan dan tenaga promosi kesehatan sangat diperlukan. Apalagi saat ini, kita sedang menghadapi pandemi global COVID-19 dan menuju adaptasi kebiasaan baru. Untuk dapat melakukan upaya promosi kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi, di Kementerian Kesehatan, maupun unit-unit kerja lainnya, dibutuhkan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku untuk menggerakkan dan merangsang adanya perubahan perilaku maupun perubahan lingkungan menuju perilaku dan lingkungan yang sehat. Apa saja kemampuan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku? Ada beberapa.
Pertama adalah soft skill atau kemampuan non-teknis yang dibutuhkan untuk menciptakan tenaga promosi kesehatan. Ini adalah kemampuan untuk memimpin dan mengkoordinasikan tim kerja atau kemampuan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, kemampuan teknis promosi kesehatan adalah kemampuan dalam pengembangan media, memediasi atau kemitraan, advokasi, dan pemberdayaan. Media promosi kesehatan adalah suatu wadah atau alat bantu atau saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan memberikan pengetahuan kesehatan pada sasaran. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen, baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Advokasi adalah upaya sistematis dan terorganisir serta menggunakan informasi yang tepat dan akurat untuk memperoleh dukungan dengan tujuan agar terciptanya perubahan kebijakan, peraturan-peraturan, dukungan sumber daya, dan lain-lain untuk memecahkan atau menyelesaikan isu tertentu. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Apa itu kebijakan berwawasan kesehatan? Kebijakan berwawasan kesehatan adalah kebijakan pembangunan di bidang apa saja yang harus mempertimbangkan dampak kesehatannya bagi masyarakat. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Komunikasi kesehatan adalah seni menginformasikan, mempengaruhi, dan memotivasi individu, institusi, serta masyarakat tentang isu-isu penting di bidang kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan individu dalam masyarakat. Etika profesi adalah pedoman yang menjadi standar untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas keprofesiannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah wadah untuk berhimpun para tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Area kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku disusun dengan urutan sebagai berikut. Pertama, profesionalitas yang luhur. 2, mawas diri dan pengembangan diri. 3, kepemimpinan dan komunikasi efektif. 4, aplikasi ilmu promosi kesehatan. 5, keterampilan teknis promosi kesehatan. Dan 6, landasan kesehatan masyarakat. Saat ini, belum ada peraturan perundangan yang secara spesifik menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Hal ini dibutuhkan saat penyusunan uraian tugas di FKTP, antara lain puskesmas dan atau klinik, maupun uraian tugas wewenang di rumah sakit. Daftar keterampilan promosi kesehatan dan ilmu perilaku sangat relevan digunakan dalam penyusunan uraian tugas di puskesmas dan atau klinik atau UTW di rumah sakit. Apa saja?
ternyata daftar keterampilan promosi kesehatan dan ilmu perilaku dikelompokkan atas 4 bagian, yaitu yang pertama, keterampilan pengembangan media, kedua, pemberdayaan masyarakat, 3, advokasi, dan 4, jejaring dan kemitraan. Dan tingkat kemampuan lulusan berdasarkan tingkat pendidikan menggunakan piramida Miller meliputi tingkat kemampuan 1, yaitu NOS, adalah keterampilan mampu memahami untuk diri sendiri. Tingkat kemampuan 2, know-how, keterampilannya adalah mampu memahami dan menjelaskan. Tingkat kemampuan 3, SHOS, keterampilannya adalah mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan di bawah supervisi. Sedangkan tingkat kemampuan keempat adalah DAS, yaitu keterampilan mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri. Sobat sehat, dalam video 36B ini kita akan membahas keterampilan umum tenaga kesehatan, promosi kesehatan, dan ilmu perilaku. 1. Keterampilan pengembangan media meliputi perumusan kebutuhan media untuk perubahan perilaku sesuai dengan target audiensi di berbagai tatanan. Perencanaan teknik dan metode pemilihan media untuk perubahan perilaku sehat. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan untuk peningkatan upaya promosi kesehatan dan diseminasi informasi kesehatan. Pengembangan media sesuai dengan kebutuhan target audiensi dan tatanannya. Kemudian, keterampilan umum yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, meliputi perumusan aspek lokal dan budaya dalam strategi penggerakan masyarakat. Penggunaan pendekatan pembangunan masyarakat untuk peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Perumusan elemen kapasitas sektor kunci di berbagai tatanan untuk promosi, perlindungan, dan pemeliharaan kesehatan. Penggerakkan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, keterampilan umum yang ketiga adalah advokasi. Perumusan isu advokasi promosi kesehatan, pelibatan mitra advokasi multisektor di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kota kabupaten. Kemudian, pelibatan mitra advokasi untuk multisektor di tingkat provinsi. Kemudian, pelibatan mitra advokasi multisektor di tingkat nasional. Pengorganisasian kampanye publik, pengorganisasian lobby dengan para pengambil keputusan. Keterampilan umum yang keempat adalah jejaring dan kemitraan, yang meliputi perumusan strategi kemitraan di dalam dan di luar sektor kesehatan. Perumusan strategi kemitraan dengan masyarakat sipil dan swasta. Pengorganisasian kerja kemitraan yang merefleksikan nilai prinsip promosi kesehatan. Penggerakkan aksi kolaborasi strategis yang berkelanjutan. Keterampilan teknik umum dari tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dibagi berdasarkan jejaring pendidikan, meliputi 1 doktor, 2 magister, 3 profesi, 4 S1, dan 5 D4, yang masing-masing memiliki tingkat kemampuan sesuai piramida Miller. Kita sudah membahas tentang ini. Sobat sehat, selanjutnya silakan membaca lampiran keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 garing Menkes garing 315 garing 2020 tentang standar profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku halaman 42 sampai dengan 45. Saat ini, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
belum banyak tersebar di pelosok Indonesia, sehingga perlu dipertimbangkan adanya proses pelimpahan wewenang secara standar. Dan yang lebih penting lagi adalah pemenuhan persyaratan ketenagaan di puskesmas, yang salah satunya adalah tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, yang sudah kita bahas di video 26 tentang persyaratan ketenagaan di puskesmas. Semoga dengan pembahasan ini kita jadi makin paham tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku tidak hanya melakukan promosi kesehatan dan mempunyai keterampilan teknis umum dan khusus sesuai jenjang pendidikan yang harus dilalui. Sobat sehat, itu dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.